Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati apa yang sudah ada, baik makanan maupun minuman, sudah kebagian semua. Alhamdulillah. Amin ya. Sebagai santapan jasmani agak seimbang, sekarang santapan rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'u min ba'din yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ridallahu bi ridal walidain. Wa qala Syekh Zainuddin Al-Malibar bi kitabihi Qurratul Ain watan ta'umaitan sadaqatun wa du'aun. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyairin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa Kota Bumi 2, Nabilah Al-Ustadz Haji Iman Basuki beserta krunya. Alhamdulillah hadir Ustadz Haji Pitoyo, Al-Ustadz Haji Iwan, Al-Ustadz Nurdin, Al-Ustadz Dahlan Syarif, Al-Ustadz Anang, Al-Ustadz Idma, dan yang lainnya yang mungkin di luar tidak terlihat, serta para tokoh sepuh. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa selalu membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah, khususnya RW, ada pastinya ya, para RT-nya mungkin ada beberapa nih ya. Alhamdulillah, kita doakan juga mudah-mudahan selalu diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menggemban atau menjalankan tugasnya dengan amanah. Segenap keluarga besar Saibul Musibah, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran, keimanan, keselamatan, keberkahan, dan dijadikan anak cucu keturunan yang solehah, terutama tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk almarhum Imam Marsono bin Haji Rustam Joyo di Harjo, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dan diterangkan kuburnya, dijadikan tamanan-tamanan surga, dan insya Allah juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak hadirin, termasuk mungkin di belakang saya ada juga ya hadirat, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah
mendapatkan pahala yang besar dan tentunya banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama, alhamdulillah kita bisa kumpul dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Dan tadi kita sudah sama-sama membaca tawasul, Al-Quran, hadiah puji, juga doa. Mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada almarhum Imam Marsono bin Haji Rustam Joyodi Harjo, sehingga sekali lagi sebagaimana tadi ya, diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan dan diterangkan kuburnya, dijadikan taman surga, dan yang paling utama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita juga dapat ya, kalau ikhlas. Emang ada gitu yang tahlil nggak ikhlas? Ada. Di mana? Ya seperti dia tahlil karena nanti takut dia atau keluarganya meninggal, nggak ditahlilin gitu ya. Nauzubillah. Itu mah nggak dapat pahala ya. Ya jelas kalau buat itu mah insya Allah buat mayat-mayat. Makanya tanamkan keikhlasan. Dan ini bukan hanya saat ini. Yang namanya keikhlasan itu ternyata setelahnya juga harus dijaga. Karena kadang-kadang orang ketika mengerjakan suatu ikhlas, benar-benar sama dia diusahakan ya. Tapi beberapa saat kemudian karena ada hal-hal yang mengarah untuk dia tidak ikhlas, akhirnya tidak ikhlas, hapus juga. Ya contoh lah, kita awalnya sih membantu tetangga ya, pokoknya mau benar-benar menolong, harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan gak ngarepin balasan. Tapi suatu ketika ternyata tetangga kita ngeselin gitu ya, nyewotin bahasa apa itulah, pokoknya mah gitu aja. Kira-kira gimana tuh? Ya begitu. Berubah ya. Ya bahkan yang lebih hati itu ngomong sampai dasar, gitu kan ya. Artinya dasarnya dulu pas saya tolong, sekarang mah kamu gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Nah terutama alhamdulillah nih ya, di samping kita silaturahmi juga tadi ya sudah saya baca hadiah puji, tawasul, doa, juga kita ngaji. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung aja nih ya. Kita semua pasti pengen dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, betul? Betul. Karena kalau sudah dapat ridho Allah, jangankan dia kaya, miskin juga enak. Jangankan dia sehat, sakit juga enak. Bahkan jangankan dia itu masuk neraka, surga, masuk neraka juga enak. Ya mungkin ya, kalau umpamanya dia miskin masih enak, bahkan sakit masih enak, masih wajar. Tapi ilokan, keluar tuh ya. Masa sih masuk neraka juga enak? Ya, survei membuktikan malaikat Malik tuh penjaga neraka, kalau nggak enak mah nggak mau ditugasin di neraka. Kenapa dia itu enak di neraka? Karena dapat ridho Allah. Kenapa dapat ridho Allah? Karena menjalankan tugas sebagai penjaga neraka. Pokoknya dimanapun, kapanpun, kalau memang dia benar-benar taat patuh, yang menjalankan segala perintah Allah, insya Allah itu ya akan enak karena dapat ridho Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah paling pertanyaan ini ya, kita pada alma sehat, ku sehatnya, bahkan kaya lagi ya, tapi masih galau aja nih, berarti belum dapat ridho Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah pertanyaannya,
bagaimana nih supaya dapat keriduan Allah? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridullah fi ridul waliden. Keriduan Allah itu terletak pada keriduan kedua orang tua. Jadi untuk meraih keriduan Allah itu harus meraih keriduan orang tua. Dengan kata lain, kalau pengen dapat ridho Allah, raihlah keriduan kedua orang tua, insya Allah. Nah, bagaimana sih untuk meraih keriduan kedua orang tua, khususnya nih buat segenap keluarga besar Sohibul Musibah nih ya. Pastinya ada anaknya, ada mantunya, ada cucunya, bahkan mungkin kalau udah umur segitu udah ada cicit segala kali ya. Ya pokoknya keturunan ada gitu ya. Tuh gitu. Nah ini ya luar biasa nih. Kita doakan ya sekali lagi supaya jadi soleh-solehan. Nah, kalau memang itu ya di dalam kitab Tambil Gopilin karangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi ya. Kalau memang masih hidup orang tuanya itu ada 10 hal. Pokoknya mah perhatikan makannya, perhatikan minumnya, perhatikan pakaiannya, perhatikan pelayanannya, terutama adalah kudu sopan santun, insya Allah. Nah, karena memang ya walaupun diperhatikan nih, dicukupkan makanannya, minumnya, pakaiannya ya, bahkan dia pelayanannya. Tapi kalau tuh anak judar, nggak sopan, nggak santun, kira-kira gimana perasaan orang tua ya? Nauzubillah min dzalik. Ya kita bisa diambil pelajaran ya. Anak-anak zaman dulu itu kalau masuk ke rumah, mau masuk di pintu ada orang tuanya, dia lebih baik jalan belakang muter, betul? Anak dulu itu. Nah kalau paling-paling nih maksa-maksa dia, kalau memang pintu belakang juga dikunci, itu benar-benar kalau bahasanya permisi, bagaimana sih gitu ya? Pokoknya nunduk-nunduk gitu ya. Itu anak orang dulu. Makanya ya wajar kalau dapat keberkahan karena dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh ya. Nah itu sebagai bentuk daripada yang namanya sopan. Jadi hubungan dengan sikap kalau sopan itu ya. Ini kita kan sering ngomong sopan santun. Giliran ditanya apa tuh sopan, apa tuh santun. Jadi kalau sopan itu hubungannya dengan perilaku. Sedangkan kalau santun itu dengan kata-kata. Jadi orang dulu mah nih, anak-anak dulu mah kalau diomong sama orang tua itu nunduk, nggak dengerin, betul? Kalau sekarang gimana? Wah, gitu ya. Nyolot, bahkan lawan, nauzubillah min. Mau gimana dia dapat keridhaan Allah yang nantinya dapat keberkahan ya. Tuh, jadi yang paling terpenting adalah dia harus sopan santun. Nah ternyata nih, bagi orang tua yang masih ada termasuk mertua nih ya, ini terbagi dua. Ada yang masih nyampur, ada yang sudah misah, betul? Nah kalau yang sudah misah nih sekali lagi baik mertua ataupun orang tua, sebagai wujud kebaktian dia supaya dapat keriduan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu ya harus sering-sering datang. Tapi bawaan, bawa jeruk, bawa durian mahal. Apalagi durian montong rasanya. Ya tapi kalau memang itu kesukaan orang tua, ya bagus sekali ya. Belum seberapa dibandingkan dengan jasa orang tua, betul? Begitu, senangin usahanya. Jangan malah sebaliknya. Bener rajin datang, tapi ngebawain. Ya malah minta ya. Iya utang ngomongnya mah.
nggak dibayar ke saudaranya, ya katanya sama orang tua. Yang namanya anak utang ke orang tua tetap wajib bayar, kecuali sebaliknya. Kalau orang tua utang ke anak, walaupun dibayar nggak apa-apa. Makanya kalau dia nuntut, bapak, ibu punya utang sama saya, sungguh terlalu itu ya. Iya, mau bilang ya, ya itu ya. Nah, kalau yang tadi masih nyampur mas, sekali lagi tadi ya, tekankan berusaha untuk sopan santun, insya Allah. Nah, sekarang bagaimana nih kalau orang tuanya sudah meninggal, khususnya seperti keluarga sebesar Saibul Musibah ini ya, yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh mertuanya, oleh kakeknya, ya bahkan mungkin buyutnya ya. Habis kakek apa namanya? Buyut ya. Nah ini supaya dapat ridho Allah bagaimana tadi ya? Ya tentunya meraih keridhaan orang tua. Nah meraih keridhaan orang tuanya bagaimana kalau sudah meninggal? Nah ternyata di dalam kitab Tabil Gopilah juga ya, itu walaupun ada beberapa hal, mungkin ini hanya satu maksimal dua yang saya sampaikan. Khususnya adalah harus berusaha menjadi anak yang soleh soleha, cucu yang soleh soleha, cicit yang soleh soleha, insya Allah ya. Nah karena memang ternyata nggak ada yang paling dicintai, nggak ada yang paling disukai, nggak ada yang paling diharapkan bagi orang tua ya untuk anaknya, kecuali itulah anak yang soleh soleha. Kenapa? Karena anak yang soleh soleh itu insya Allah di dunianya nyenangin, dan di akhirnya insya Allah bisa menyelamatkan dari neraka dan memasukkan ke surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba tuh kalau punya anak soleh di dunia nyenangin ya, dia sopan santun pokoknya mah. Di akhirat udah pasti kan ada ceritanya ya. Jadi gara-gara seorang tua nih maksiat, pasti kan masuk neraka. Ingat, kalau orang masuk neraka itu ada yang bisa keluar lagi, ada yang permanen. Kecuali kalau masuk surga nggak bisa keluar lagi. Kecuali dulu ya Nabi Idris, betul, termasuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ceritanya nih ya, seorang anak mau dimasukin ke surga, tapi karena soleh, gak egois, nanyain, kalau orang tua saya di mana? Orang tua kamu itu sesuai kehadiran Allah, ya karena di dunianya maksiat mulu, sekarang di neraka. Nah, kira-kira bisa enggak dimasukin ke surga bersama saya? Enggak bisa. Ini sekali lagi sesuai keadilan. Tuh, anak yang soleh mah gak egois ya, gak sebodoh lah orang tua yang penting bisa masuk surga. Enggak kan ya? Tapi bagaimana? Kata si anak yang soleh itu, kalau memang orang tua saya nggak bisa dimasukin ke surga bersama saya, ya lebih baik saya masukin ke neraka bersama kedua orang tua saya. Nah karena ternyata di sini rahmat Allah lebih luas daripada murkanya, itu yang mestinya orang tua dua, ibu dan bapak bisa narik anaknya, ternyata sebaliknya, justru anak bisa narik kepada kedua orang tuanya. Yang tadinya masuk surga, yang tadinya masuk neraka, maaf, jadi masuk surga. Alhamdulillahirabbil. Tuh anak yang soleh. Makanya nih ya, harapan kita memang di dalam Islam itu orang yang paling cerdas, orang yang paling soleh itu ternyata bukan yang rajin kerja, bukan yang pintar cari duit, apalagi hanya sekedar dia ahli matematika, fisika, biologi dan lain sebagainya gitu ya. Bukan, tapi yang benar-benar dia pandai-pandai memanfaatkan waktu, ya khususnya orientasinya adalah akhirat, insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin yang jadi pertanyaan nih, emang yang namanya soleh-soleh itu apa? Apakah dinamain soleh-soleh aja? Bagus itu juga. Mudah-mudahan jadi doa ya. Jadi ternyata di dalam memberikan nama jangan sembarangan tuh. Karena yang namanya nama nanti dipanggil.
apalagi ketika dipanggil oleh kedua orang tuanya, yang mana doa kedua orang tua itu seperti doa Nabi yang pastinya dijabah. Kalau namanya bagus, berarti secara tidak langsung ngedoain bagus. Tapi kalau namanya jelek, ya secara tidak langsung itu juga ngedoain jelek. Dan semuanya itu dijabah. Naudzubillah min. Nah makanya ya, jangan sembarangan ngasih nama anak tuh ya. Mentang-mentang ada di Al-Quran, si Jahim, ya, si Sa'ir, waduh, nama neraka doang tuh mah ya. Iya, nanya tuh banyak ustaz di sini ya. Tadi yang udah disebutkan tuh. Iya. Nah jadi yang namanya soleh-soleha ini ya adalah, ini kalau yang pernah ngaji kitab yang Nahdlatul Thalibin ya, ada di jilid 1 dan jilid 3 ya. Nah di jilid 1-nya itu ketika menjelaskan tentang bacaan tahiyat, kan di tahiyat itu ada Pak, wa ala ibadillahis sholihin ya. Kemudian di jilid 3-nya ketika menjelaskan tentang hadis idza matabnu adam in qata amal ila min salasin, diantaranya awaladin sholihin ya. Kedua-duanya sama tuh. Definisi soleh itu adalah al-qaimu bihukukil ibad wa hukuk al-qaimu bihukukillah wa hukukil ibad. Apa artinya? Itu orang yang sudah bisa memenuhi hak Allah dan juga hak sesama. Artinya dia ibadah kepada Allah dengan benar dan terhadap sesama dia rukun. Itu namanya soleh-soleha. Kan kadang-kadang ada orang ya, dia ibadah mah betul-betul kepada Allah, jangankan yang wajib, yang sunnah juga dikerjain. Pokoknya mah Ustadz Kiai keleh nama dia. Tapi sama tetangga, terutama sama saudara, jodar, ribut dulu. Ada nggak di sini? Enggak, ya ada di sono di apa namanya di Israel. Di Israel ya. Ya, Jordan dong di Israel, Amerika ya. Ya. Itu belum soleh. Atau sebaliknya nih ya. Dia sebenarnya mah apa namanya ibadahnya mah kurang, tapi kepada sesamanya dia benar-benar akur rukun. Ini juga belum soleh. Karena ternyata nih, walaupun dia ibadahnya betul-betul kepada Allah, kalau dengan sesamanya nggak rukun, itu angus pahala ibadahnya. Sebaliknya, walaupun dia rukun dengan tetangga, dengan saudara, benar-benar akur, kalau nggak ibadah, tetap itu semuanya nggak bakal jadi pahala. Karena kan yang namanya pahala mah itu ya nantinya ada wadahnya. Nah ternyata wadah pahala itu adalah sholat. Gimana dia sosialnya, sodakonya, tentang umpamanya membantunya kepada sesama, kalau dia nggak ada sholatnya atau sholat tapi tidak sah, itu nggak bakal ada wadahnya. Yang namanya sesuatu kalau nggak ada wadahnya ya, itu boro-boro bisa diminum, dimanfaatkan, yang ada malah ngotorin. Ya mungkin logikanya sering saya sampaikan tuh ya, kopi kenapa bisa diminum oleh Ustadz Hikmah? Karena di gelas. Coba kalau umpamanya tadi sama itu dituang, ini bukan ke gelas ya. Iya, enggak lah, udah dari sini. Nah gitu ya. Terjadi itu yang namanya soleh-soleha. Nah makanya kita doakan ya untuk keluarga besar Saibul Musibah. Sekali lagi mudah-mudahan dijadikan anak, cucu, cicit yang soleh-soleha. Sehingga yang tadinya umpamanya belum mau ibadah, dia mau ibadah. Khususnya yang tadinya belum mau ngaji, insya Allah dia mau ngaji. Karena ternyata tuh ibadah memang begitu penting, terutama sholat. Ternyata kalau tanpa ilmu itu boro-boro dapat pahala, boro-boro bisa mempengaruhi dalam kehidupan. Ternyata sah juga tidak, bahkan kewajiban belum gugur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, agar anak itu mendapatkan keriduan kedua orang tua adalah jangan bosen-bosen, jangan malas-malas untuk mendoakan kedua orang tua.
Bahkan ininya bukan aja yang masih hidup ya, yang sudah mati terlebih lagi. Terutama nih, ada keterangan kalau kita ziarah ke orang tua, kemudian kita selipkan doanya, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Ini mah bukan ala tu'adzib ya, tapi la tu'adzib hadzal mait. 3 kali dibacanya, insya Allah semenjak kita bacain ketika ziarah sampai hari kiamat nggak disiksa. Apa nggak tuh? Insya itu ya, gampang. Jadi sekali lagi, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mait. Atau kalau bapak mah ya hadzal abi gitu ya, hadza umi gitu ya. Insya Allah tuh bacanya 3 kali. Insya Allah semenjak kita ziarahin, semenjak kita baca itu 3 kali, itu sampai hari kiamat, semenjak semenjak kita baca sekali lagi nggak bakal disiksa. Alhamdulillahirobbil alamin. Bahkan nih rupanya imbasnya ya, yang namanya ngedoain orang tua itu justru menjadi kelapangan dalam hal rizki. Makanya ada keterangan ya, tarkul doa lil walidin yudaikul is. Meninggalkan doa kepada kedua orang tua itu bisa menyempitkan kehidupan. Dengan kata lain, kalau pengen hidup ini istrinya luas, rezeki mudah, banyak berkah, ya itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama ngedoain. Jadi pertanyaannya, emang kalau kita ngedoain nyampe tuh ke orang tua? Terutama tadi ya udah baca Al-Quran, baca tahlil, tahmid, takbir dan lain sebagainya, emang nyampe itu? Nah sebenarnya di dalam Al-Quran kan tadi sudah saya bacakan ya, walladzina ja'u mim ba'dim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang artinya, dan orang-orang setelah mereka yang mengatakan atau membaca Rabbana fir lana wali, khususnya tentang pengampunan buat ahli kubur. Di sini kalau Allah nggak memerintahkan, ya mungkin nggak nyampe. Nyatanya Allah memerintahkan, betul. Dan di dalam nyolatin mayit juga kan, di takbir pertama, setelah di takbir pertama membaca Fatihah, di takbir kedua kan baca sholawat, di takbir ketiga kan baca lahu. Nah di sini menunjukkan bahwa pahala itu nyampe. Ya, ya kalau emang gak percaya mah mati aja duluan dah lah, ntar saya kirimin ya. Kalau gak percaya balik lagi gitu aja lah ya. Ruwet amat sih gitu ya. Siapa dulu ya? Iya gitu ya. Sekarang mah tuh ada ini gitu ya, ayah gitu ya. Ya gitu aja lah. Itu yakin nyampe. Ya bahkan ini kesepakatan. Dan tadi jelas tuh di dalam kitab Quratul lain ya, watan pau dan manfaat ya, maitan kepada mayit sodakotun, 1 doa. Ini sodakon ya, nyampe nih. Tapi bukan berarti kesono segala pisangnya, bala-balanya segala. Maksudnya pahalanya ya. Dan juga doa. Nah di doa ini mencakup ya, baik itu tahlil, takbir dan lain sebagainya gitu ya. Dan baca Quran juga termasuk. Ya walaupun memang nih ada juga ya mengatakan itu kalau memang orang lain mah harus diniatin dan juga jangan lupa didoain. Contoh, kita mau baca Al-Quran ini kalau bukan keluarga ya. Kalau keluarga mah terutama anak, walaupun gak diniatin, gak didoain, itu pasti nyampe. Itu pasti dapat bagian karena anak adalah bagian orang tua. Sedangkan kalau orang lain itu kudu diniatin pertamanya, seperti niat saya membaca Al-Quran ya untuk Fulan bin Fulan. Nah nanti setelah baca Al-Qurannya kita doain, ya Allah sampaikanlah ini bacaan Al-Quran saya untuk Fulan bin Fulan. Itu kesepakatan ulama ya. Bahkan di kitab Fathul Muin itu ada ijma'an lahu, itu adalah kompak seluruh ulama. Walaupun ada sebagian kecil, itu doib pendapatnya. Nah bagaimana tuh, ada kan di Al-Quran di surat An-Najm ya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Betul. Yang secara joinnya sih
Tidak ada manfaat bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Nah, itu ternyata dalam tafsir khususnya di kitab I'anatul Talibin juga dijelaskan bahwa bahkan di Fathul Muinnya bahwa itu ternyata ya secara umum dan johir, bahkan itu ayat adalah dimansuh. Tuh ada ya di Al-Quran itu ada istilah ismnya asbab nuzul, ada istilah mansuh nase gitu ya. Itu. Nah umumnya ya, tapi ditahsis dengan hadis-hadis Nabi dan kaul-kaul ulama yang mengatakan bahwa ternyata yang namanya kemanfaatan suatu amal seperti tadi sodako, bacaan dan sebagainya itu bukan hanya yang dikerjakan oleh dia, tapi orang lain juga, asal betul-betul tadi ya istilahnya diniatin dan didoakan, insya Allah. 30 menit ya, cukup demikian. Sekian, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.